Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf, saya nggak bisa kenceng-kenceng kayak biasanya. Karena malam-malam ini saya mau sharing satu cerita yang mungkin sangat bermanfaat untuk sistem imun Anda. Jadi sebelum saya ceritakan itu, ya mari kita minta perlindungan kepada Allah ya. Karena bukan bukan atas cerita saya nanti juga yang akan membuat sistem imun Anda membaik atau menjadi hebat, menjadi kuat, tetapi bagaimanapun juga Allah yang memberikan itu semua. Sistem imun yang nyiptain Allah, dan ya kita juga minta sama penciptanya untuk menguatkan ciptaannya itu. Karena kenapa saya mau cerita ini? Karena akhir-akhir ini ada beberapa tes ya, baik yang rapid test ya, tes cepat, atau yang pakai online, ditanya-tanya keadaan kondisi kita saat ini lagi gimana, lagi capek, lagi apa, lagi ini, lagi itu gitu ya. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa Anda itu ODP, PDP atau apa gitu ya, apa terjangkit ya atau positif ya. Jadi kalau ODP itu kan orang dalam pemantauan ya. Kalau PDP itu pasien dalam perawatan atau pengawasan. Nah kalau ODP itu kan berarti belum jadi pasien, tetapi mengkhawatirkan gitu ya, atau negatif gitu. Nah ada ada satu yang perlu digarisbawahi saya pikir ya, karena beberapa teman-teman itu malah kayak habis aku masuk ODP kayak gitu, kayak akhirnya takut. Nah sebenarnya mungkin yang membuat sistem imunnya nggak benar-benar kuat itu justru ketakutan-ketakutan itu, teman-teman. Jadi kayak sugestinya nggak baik gitu ya. Aku emang lagi kurang enak badan nih gitu. Jadi sesuatu yang nggak baik itu nggak disangkali. Jadi kalau aku bilang ini adalah kejadian atau fenomena tertipu dengan fakta. Biasanya kan tertipu dengan yang bukan fakta. Jadi fakta gimana caranya? Fakta menipu, karena biasanya kan ini kan paradok ya. Kalau biasanya tuh orang pengen tahu faktanya tapi dia dapat hoaxnya. Nah, itu tertipu. Tetapi ini fakta, tetapi dia tertipu dengan faktanya. Apa? Dengan maksudnya gimana? Jadi misal dia bahkan mungkin memang dia ngerasa kurang enak badan, atau bahkan ke dokter dan memang dikatakan oh lagi nggak bagus nih imunnya, lagi nggak bagus nih daya tahan tubuhnya, silahkan minum ini, atau saya resepin ya obatnya. Nah dokter, tidak semua dokter dibekali kemampuan komunikasi yang memberdayakan kita, yang encourage kita untuk aku kuat gitu. Enggak semuanya kayak gitu, sehingga ya belak-belakan aja. Dan itu nggak salah dokter juga, karena memang dia ngetes dan menyampaikan apa faktanya. Tetapi jangan sampai kita ini terjebak dengan fakta, terjebak atau tertipu dengan faktanya. Jadi tertipu dengan fakta adalah gimana? Misal ceritanya kayak gini. Dulu, nah ini ceritanya nih. Ini cerita yang bismillah semoga menaikkan sistem imun teman-teman. Karena saya mengalami ini benar-benar powerful. Dulu saya adalah salah satu anggota pengibar bendera di sekolahan, mulai dari SMP. Tetapi satu kejadian pernah, saya itu udah pas latihan nggak ada apa-apa, tapi pas bener-bener tampil teman-teman, itu saya harus mundur dari lapangan di saat saya itu 17 Agustus ya, sekelurahan ya. Sekelurahan itu ngelihatin saya mundur dari barisan pasukan 8 kalau nggak salah. Dari pasukan 8 itu pengibarnya. Jadi saya keluar dari formasi itu dan saya keluar dan saya jongkok di belakang
di belakang tiang bendera menghadap ke peserta upacara, teman-teman. Kebayangkan? Malu-malu, tetapi saat itu aku nggak pernah mau diriku pingsan tuh, nggak pernah mau, karena pingsan tuh nggak kebayang lah, nggak ngerasain apa-apa, nggak ini, hanya ya ada banyak ketakutan untuk nanti nggak ditolong gimana ini, karena semuanya kan lagi bertugas. Makanya saya ya bisa inisiatif keluar sendiri, meskipun ya dipermalukan, ya malu, dan dianggap ini ya, dianggap aduh cemen gitu ya. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Apakah saya berhenti? Enggak. Di SMA, bahkan walaupun saya gagal lagi untuk mengibarkan bendera di SMA, karena beberapa hari sebelum 17 Agustus tuh saya jatuh dari motor. Akhirnya lututnya tuh luka sampai kelihatan tempurung tempurung ininya ya, apa? Tempurung lututnya. Akhirnya saya gagal juga sebenarnya, tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Adalah saya pernah mengalami satu kejadian yang nggak banget bagi seorang pengibar bendera di Paskibra itu, pingsan KO di lapangan itu, aduh itu memalukan banget. Tetapi faktanya di kelas 2 ya, kalau nggak salah kelas 2, bersama bersama pasukan saya, bersama tim kami, dan dengan pelatih yang sama, kami bisa memenangkan kejuaraan Paskibraka, PBB dan TUB, Tata Upacara Bendera. Itu juara 1 Karisidenan Semarang. Nah, apa yang membuat saya seperti itu? Lagi-lagi sugesti. Jadi saat itu waktu saya masih SMP, faktanya adalah saya punya penyakit pneumonia. Sekarang lagi tenar ya. Penyakit apa itu? Flek paru-paru. Dulu seringnya orang bilang aku flek paru-paru. Aku sampai diledekin kalau kalau main bola itu baru giring setengah lapangan. Jadi kalau aku yang giring tuh semuanya diem, nggak usah dikejar, nanti juga berhenti sendiri gitu. Jadi sampai setengah lapangan itu saya udah ngos-ngosan, bahkan udah nggak kuat lari lagi. Nah, di situ pelatih kita, saya berterima kasih banget tuh, Mas Rozi. Kalau beliau masih ingat, mungkin beliau juga udah lupa. Beliau bilang ya intinya gini, jangan menyerah sama faktamu hari ini. Jadi jangan tertipu lah ya, kalau bahasa saya tadi, jangan tertipu dengan faktamu hari ini. Faktanya hari ini kamu itu punya penyakit flek paru-paru, tetapi peluangnya, kemungkinannya tidak, bisa jadi ada peluang untuk sembuh, ada peluang untuk kamu jadi lebih kuat dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara mensugestikan bahwa aku bisa kuat, aku bisa kuat, aku bisa kuat. Dan fakta yang terjadi saat ini seharusnya membuat kita mengevaluasi dong. Bukan untuk mengakui doang, bukan cuma merasa, karena nggak diakui juga munafik juga. Enggak, aku nggak sakit, nggak bisa gitu juga. Tapi bilang secara jujur bahwa, oh aku sakit ya, oh imunku rendah ya, oh daya tahan tubuhku jelek ya, daya tahan tubuhku jelek ya. Oke, berarti apa yang harus aku lakukan? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Nah, dulu saya itu punya banyak target ya, khususnya waktu SMA. Tapi waktu SMP yang saya lakukan adalah berenang 16 hari dalam 1 bulan. Jadi setiap pulang sekolah itu Senin sampai Kamis itu saya berenang dulu. Senin sampai Kamis saya berenang. Karena saya tahu bahwa faktanya ketahanan tubuh saya itu rendah banget. Gampang mual, gampang muntah, gampang pusing, apalagi diterik matahari. Sedangkan saya dulu ya mencintai itulah ya, mencintai paskibra ya, mencintai baris berbaris gitu ya. Nah, berarti aku harus mengalahkan faktanya. Aku harus mengalahkan realita yang sesungguhnya gitu ya. Sesungguhnya realitaku hari ini adalah orang yang lemah. Nah, aku harus mencetak realita yang berikutnya, realita yang baru. Yaitu adalah Lido yang kuat, Lido yang bisa mengalahkan ya itu kelemahannya itu. Terus aku cari olahraga yang ini ya, menuntut
ketahanan, makanya saya langsung ekskulnya karate dan sebagainya. Akhirnya di situ saya jadi suka bela diri dan sebagainya. Terus di SMA juga sama, saya memenangkan juara itu, juara lomba tata upacara bendera dan baris berbaris di tingkat karesidenan. Itu juga sama, bahwa dan pelatihnya udah tahu siapa saya. Dulu kamu kayak gitu, buktiin hari ini, kayak gitulah ya, intinya kayak gitu. Dan alhamdulillah kita bisa menangkan itu, dan saya juga salah satu yang dikasih target untuk membesarkan badan saya, karena harus gagah gitu ya, karena pakai baju ketat gitu kan. Saya krempeng waktu itu dulu ya, dulu sekarang udah gendut. Jadi setiap hari saya harus push up seberapa puluh kali gitu ya. Dan kalau nggak push up, beliau tahu. Keren kan, beliau tahu. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus lakukan itu terus dan terus. Nah, jadi intinya teman-teman kalau ngerasa hari ini nggak sehat, hari ini apa, terlepas dari teman-teman itu tertular atau enggak, karena faktanya kita juga tahu, faktanya adalah COVID itu kalah dengan imun. Berarti yang teman-teman harus lakukan adalah meningkatkan sistem imun. Nah, kalau kita tahu faktanya hari ini bahwa kita mungkin imunnya lagi rendah, lagi sakit, lagi batuk, lagi flu, lagi apapun, jangan terlalu berlarut dalam ketakutan bahwa aduh aku kalau kena gimana ya, aku kalau kena gimana ya, aku kalau kena gimana ya. Bisa jadi di luar sana sebenarnya banyak banget orang yang sebenarnya udah kena, tetapi dari kenanya dia nggak pernah ngerasa ada sakitnya, karena dia yakin bahwa aku sehat kayak gitu. Yang mana PD itu ya, percaya diri itu ya, percaya dia ya sebenarnya, percaya Allah yang ngasih imun. Allah udah nyiptain aku sempurna, percaya itu aja, Allah udah ciptain aku sempurna dengan sistem yang yaitu sistem imun salah satunya yang diciptakan begitu luar biasa, yang kita percaya bahwa itu bisa ditingkatkan kemampuannya. Ya gitu aja. Jadi aku pikir ya silahkan ikut tes-tes itu. Ada yang online juga, ditanya apakah sedang batuk, apakah tenggorokan serak, apakah mudah lelah. Pas kita harus menjawab dengan jujur bahwa hari itu memang itu semua harus kita jawab iya. Iya kita sedang lemah, maksudnya mudah lelah. Iya kita sedang batuk. Iya kita sedang nggak enak badan. Ya tenggorokan sakit dan sebagainya. Oke, silahkan itu sebagai pengetahuan, tetapi tidak perlu diimani sebagai kepastian bahwa kita akan seperti itu beberapa hari kemudian. Enggak, hari itu juga Anda boleh meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan, berikan ini. Jadi fakta itu sebenarnya hanya alarm teman-teman. Fakta yang terjadi pada diri kita hari ini itu sebenarnya hanya alarm. Bahkan saat kita sedang sehat pun itu juga alarm untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi itu syukur kan, oh, ya Allah terima kasih udah kasih kesehatan. Hari ini aku merasa sangat sehat, aku sangat sehat, aku enak banget, seger banget, nafas lega banget. Bismillah ya Allah, tolong jaga ini, tolong jaga kesehatan ini. Karena sehat dan waktu luang itu adalah nikmat yang paling melalaikan kan, bikin kita terlena, lupa untuk bersyukur. Nah, syukuri itu dengan tetap menjaganya dan pergunakan dengan baik, dengan untuk kebaikan-kebaikan, dan tetap minta Allah, karena yang memberikan kesehatan itu Allah, yang berikan cobaan juga Allah. Jadi bismillah aja, gak usah terlalu pusing, gak usah terlalu takut, gak usah terlalu risau. Kalau memang ada yang terjadi pada kita itu dari Allah, dan bismillah kita minta yang terbaik aja. Jangan terlalu gundah cemas gitu ya. Itu justru secara psikis khawatirnya justru membuat Anda lebih ini lagi. Jadi jangan diimani. Maksudnya boleh sebagai pengetahuan, boleh tahu gitu ya. Oke, boleh tahu kondisi hari ini kita kayak gimana, tetapi jangan terlalu diimani bahwa kita akan bakal kayak gitu terus. Kalau kita lagi ngerasa sakit, jangan terlalu diimani bahwa kita akan sakit terus. Kalau kita sedang
sehat juga jangan terlalu pede bahwa kita pasti sehat terus. Tetap waspada, tetap minta sama Allah, dan semua yang terjadi ini untuk disikapi dengan benar. Kalau kita ngerasa nggak enak badan, berarti harus meningkatkan sistem imun, istirahat yang tepat, terus olahraga yang cukup. Meskipun saya juga belum bisa nyontoh ini olahraga yang cukup nih. Saya olahraga tapi mungkin kurang cukup gitu ya. Makan teratur, apalagi ya kayak gitulah ya. Mungkin tambah suplemen-suplemen. Saya sendiri beberapa ya minum suplemen, beberapa suplemen macam-macam ya. Ada yang kemarin selain ini saya bikin sendiri juga, kemarin dikasih Kang Anggi nih. Makasih Kang Anggi udah ngasih kantas. Alhamdulillah keren banget, lumayan seger lah ya, cuka kurma ya. Nah, silakan teman-teman juga punya jurus sendiri, silakan, mungkin jahe merah, mungkin temulawak atau apapun. Yang penting sebenarnya bukan kantasnya, bukan suplemennya yang membuat teman-teman kuat juga gitu ya. Jadi balik-balik lagi itu hanya ikhtiar, balik-balik lagi itu hanya dari Allah ya gitu ya. Ada ceritanya juga kemarin, walaupun saya nggak tahu, saya belum konfirmasi bahwa itu valid atau enggak, maksudnya sahih atau enggak, tetapi saya ambil hikmahnya aja. Saya ambil hikmahnya tentang kisah Nabi Musa atau Nabi siapa ya? Nabi Musa kalau nggak salah pernah sakit apa gitu, sakit perut kalau nggak salah ya. Terus minta sama Allah, ya Allah berikan aku obatnya, berikan aku kesembuhan. Disuruh ke satu bukit untuk mengambil daun tertentu gitu ya. Akhirnya sembuh, dimakan. Nah, setelah beliau udah beberapa hari kumat, sakit lagi. Terus beliau langsung inisiatif datang ke bukit itu lagi untuk memakan daun itu lagi. Ternyata apa? Nggak sembuh teman-teman. Kenapa? Allah bilang, ya, Allah berfirman gitu ya ke Nabi Musa. Dibilang, apakah engkau berharap, intinya kayak gitu ya, apakah engkau berharap kesembuhan datang dari dari makhluk gitu, sedangkan sakit pun aku yang berikan gitu. Intinya kemarin kamu minta sembuh, ya aku sembuhin. Hari ini kamu nggak minta, jadi aku nggak sembuhin. Jadi bisa dipahami ya, ikhtiar tanpa doa, ikhtiar tanpa pengharapan kita kepada Allah mungkin nggak ada gunanya. Karena bagaimanapun juga yang ngasih kesehatan kita, yang ngasih kesembuhan kita itu Allah. Yang menguatkan imun kita juga Allah. Adapun ikhtiar itu hanya bukti ketaatan kita kepada Allah, bahwa kita nggak berpangku tangan, bahwa kita nggak manja, bahwa kita pantas untuk ditolong lah ya gitu. Intinya memantaskan diri untuk ditolong, untuk dimudahkan. Gitu aja teman-teman sharing saya hari ini, melihat beberapa tim dan beberapa teman di luaran sana yang lain, mungkin bukan teman-teman, ada yang gitu, jadi malah kalut malah kacau, takut gitu, paranoid ya. Nah, justru paranoid itu yang jangan sampai terjadi. Jadi tetap percaya dia percaya Allah gitu ya, percaya Allah menjaga kita, dan kita menjaga diri kita dengan ikhtiar-ikhtiar yang maksimal. Itu kesadaran bahwa Allah nggak nolong tiba-tiba. Kalau rezeki juga Allah nggak ngujanin duit ya, Allah nggak bikin hujan duit, kita harus cari. Allah juga nggak bikin kita sehat tiba-tiba, kita butuh wasilah, karena ada sunatullahnya ya, ada sunatullahnya ya. Gitu teman-teman, gitulah ya. Terima kasih, paling semoga cerita ini, kisah ini bisa membuat teman-teman lebih sehat lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga dari segala mara bahaya, dan semoga apapun yang terjadi, apapun kondisi negeri ini, semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya, kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban Allah kepada diri kita untuk sesama, untuk keluarga kita khususnya, untuk mencari nafkah salah satunya, semoga tetap dilancarkan.
Gitu aja, semoga lancar rezekinya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.